Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Matur nuwun buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu menyimak, selalu mensupport channel-channel saya. Pada kesempatan yang baik kali ini kita belajar, kita sinau bareng, kita berbagi perjalanan spiritual ataupun pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, sehingga kita bisa tahu yang belum tahu, yang sudah tahu juga membagi tahu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang perjalanan meditasi ataupun rahasia meditasi, di mana kita bisa menemukan Dewa Ruci pada diri kita lewat meditasi. Sering saya sampaikan, meditasi di mana kita diam, tenang, itu proses suwung, dan dilanjut dengan isi. Jadi di mana konsepnya suwung adalah isi, isi adalah suwung. Di saat kita membongkar rahasia meditasi, kita ingin menemukan Dewa Ruci pada diri kita, kita bisa belajar dari sebuah kisah, yaitu kisah pewayangan, di mana Werkudara mencari Dewa Ruci. Itu kita bisa ambil pelajarannya, kita bisa renungkan bimbingannya, agar kita bisa menemukan rahasia ataupun keistimewaan dari kita melakukan meditasi itu sendiri. Di sebuah kisah diceritakan bahwa Werkudara ingin mencari jati diri. Dia disuruh oleh gurunya untuk naik ke sebuah gunung, Gunung Ruksamuka. Akhirnya tanpa berpikir panjang dia mencari. Dan dalam perjalanannya dia ketemu dengan penunggu gunung, dua raksasa. Yang raksasa itu simbol perwujudan ataupun dewa yang dikutuk menjadi seorang raksasa, yaitu Bathara Indra dan Bathara Bayu. Jadi saat dia naik, yang membebaskan Bathara Indra dan Bathara Bayu ini adalah Werkudara ini. Dengan mengalahkannya, dan akhirnya dia dapat pusaka yang namanya Gada Rujak Polo. Nah, ini sebenarnya konsep di saat kita melakukan meditasi. Jadi meditasi itu tidak sekedar diam, mencari ketenangan, enggak. Di saat panjenengan sudah mencapai levelnya suwung ataupun diam tenang, di situ sampai naik ke puncak tertinggi di raga jenengan, yaitu di kepala jenengan. Di situ ada
dua raksasa dalam kepala kita itu, yaitu kedua mata kita dan dua telinga kita. Di saat kita mampu mengalahkan atau mampu menguasai dua raksasa ini, maka kita akan dapat kembali pusaka dalam hidup manusia, yaitu akal pikirnya. Jadi pusaka Godo Rujak Polo itu adalah akal pikir. Dan dengan akal pikir itu kita bisa mengalahkan keadaan dalam diri kita sendiri. Jadi di saat kita melihat sesuatu, ya kita tidak buru-buru menghakimi. Di saat kita mendengarkan sesuatu, ya kita tidak buru-buru emosi. Jadi di saat meditasi sebenarnya bukan apa tentang yang kamu lihat atau apa yang kamu dengarkan. Tapi meditasi itu sendiri kembali ke akal pikir kita. Kembali ke akal pikir kita. Itu meditasi. Setelah kita kembali ke akal pikir kita, perjalanan itu lanjut masuk ke samudra Minang Kolbu. Samudra Minang Kolbu. Agar ketemu yang namanya Kayugung Susuhing Angin. Di saat kita sudah diam, tenang, bisa kembali ke akal pikir kita, di situ kita kaji kembali tentang perjalanan hidup kita. Itulah yang dinamakan golei tapae kuntul mabur. Itu adalah meresapi setiap langkah perjalanan kita. Di saat kita mampu meresapi langkah perjalanan hidup kita, berarti kita mampu membaca perjalanan kita sendiri. Nah, itu juga bisa digali lewat meditasi. Di saat sampean mampu menggali, sampean mampu mengalahkan, mampu menghandle panca indera jenengan, sampean mampu menguasai rasa jenengan, sampean mampu mengkaji atau membaca perjalanan hidup panjenengan, maka di situ sampean akan menemukan diri panjenengan sejati. Tanpa nama, tanpa gelar, tanpa kedudukan, tanpa keyakinan dan keagamaan, tanpa adat, tanpa suku, tanpa yang lainnya, yaitu menjadi manusia seutuhnya. Sesuai kodrat awal jenengan dilahirkan seperti bayi terlahir. Di situ makanya konsep manembah marang Gusti kanthi wujud jalma manungsa kang sejati, yaitu di saat kamu menghadap ke Tuhanmu, kamu seharusnya menjadi dirimu sesuai kodrat penciptaanmu, yaitu manusia. Bukan dengan nama, bukan dengan gelarmu, bukan dengan keduniawianmu, tapi benar-benar kembali seperti bayi yang baru lahir. Di saat kita tahu diri sejati kita adalah manusia, maka kita akan menemukan, itulah kita menemukan Dewa Ruci dalam diri kita. Kamu tahu konsep penciptaanmu, kamu tahu konsep kehidupanmu, kamu tahu yang menciptakan kamu tahu yang menghidupi kamu tahu yang membesarkan kamu,
Kamu tahu juga yang menggerakkan semua tubuh. Makanya di saat Werkudara ketemu dengan Dewa Ruci, setelah balik dari pertapaannya, dia ingin mendirikan sebuah padepokan, ingin menjadi resi. Di saat dia ingin menjadi resi atau betara, semua melarang dia. Karena apa? Karena kodrat atau dharma yang dia bawa di saat dia lahir, dia menjadi seorang kesatria, walaupun hakikatnya dia manusia, tapi dia menjalankan laku sebagai kesatria. Dia harus perang, dia harus membela saudara-saudaranya, dan akhirnya dia kembali menjadi satria. Sama panjenengan, di saat sampean meditasi, tidak harus sampai menjadi seorang spiritual. Tidak harus sampai menjadi paranormal. Tetapi di saat panjenengan sudah mengetahui diri sejati jenengan sebagai manusia dan sampai dilahirkan di alam semesta, dan setiap manusia memiliki perjalanan, memiliki lakon, memiliki kreativitas masing-masing, mempunyai karya masing-masing. Di situ yuk, sampean harus paham dengan kreativitas sampean sendiri-sendiri. Jadi belajar spiritual itu tidak harus jadi dukun, tidak harus jadi paranormal, tidak harus jadi praktisi, tidak harus jadi penyembuh. Tetapi kamu tahu dengan konsep yang sudah kamu jalankan. Yo, kalau jadi pengusaha, yo jadilah pengusaha yang paham. Jadi pembimbing, yo jadilah pembimbing yang paham. Jadi pedagang, yo jadilah pedagang yang paham. Yang paham yang dimaksud adalah memahami dirinya, memahami yang lainnya. Jadilah pemimpin, yo pemimpin yang paham. Nah, itu yang dimaksud di saat orang sudah menemukan diri sejatinya. Maka barang siapa yang menemukan dirinya, dia akan menemukan Tuhan. Karena dia sudah tahu kamu diciptakan dari apa, ragamu dari apa, rohmu dari apa, yang melahirkanmu siapa, yang menghidupi, yang membesarkanmu selama ini siapa. Yang maha mencipta, maha menghidupi, itulah konsep dari ketuhanan. Dan itu nyata, sudah kita lihat setiap harinya. Di saat kita paham bahwa kodrat kita sebagai manusia dan makhluk ciptaan Tuhan itu bukan hanya manusia, ya ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Di situ berarti kita menemukan yang namanya Gusti dalam diri kita. Gusti dalam diri kita yang dimaksud ini bagus sing ati lati pakerti. Jadi bagus dalam hatinya, rasanya bagus, pengucapannya, dan bagus pola pikirnya. Sehingga muncullah mewujudkan dalam dirinya sebuah patrap yang namanya budi pekerti tata krama, atau bisa dibilang adab. Karena sudah mengetahui konsep penciptaannya. Kalau Werkudara di saat ketemu Dewa Ruci, di saat dia sudah mampu mengalahkan naga dalam dirinya, lah naga itu adalah hawa nafsu kita. Gitu. Hawa nafsu kita itu disimbolkan ular naga yang besar dalam diri kita. Dia yang dia temukan adalah silsilah dari leluhur-leluhurnya. Silsilah dari leluhur-leluhurnya. Sama yang ditemukan oleh sosok
panutan yang luar biasa, yang sampai sekarang dicintai oleh umatnya. Di saat dia mampu mengalahkan naga dalam dirinya, dan dia ketemu dengan Dewa Rucinya, dia juga menemukan silsilah leluhurnya sampai 25. Sama. Makanya meditasi ini sepele, tetapi jalan terbaik untuk kamu mengetahui dirimu, penciptaanmu, bahkan kamu bisa mengetahui tujuan dari penghidupanmu yang sebenarnya. Makanya konsepnya diam, tenang, membaca. Ya, apa yang kita baca dalam meditasi itu tadi. Kayugung susuing angin. Mayoritas yang dibaca adalah tapai kuntul mabur, yaitu perjalanan kita. Apa yang perlu kita rubah, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita teruskan. Sadar diri akhirnya. Di saat orang sadar diri, menyadari dirinya, dia juga akan bisa menyadari orang lain. Di saat orang mampu menghargai dirinya, menghormati dirinya sendiri, bahkan dia nanti juga akan mampu menghargai dan menghormati orang lain. Orang-orang yang kurang memahami atau kurang menghargai dirinya, dia mustahil bisa menghargai yang lainnya. Dirinya sendiri aja tidak mampu, kan gitu. Nah, orang-orang sudah menemukan namanya Gusti pada dirinya, menemukan kebagusan dalam hatinya, latinya, pakertinya, dalam sikapnya, dalam perilakunya, ya pasti dia akan mudah nyawiji dengan yang lainnya. Bahkan bisa menghargai seluruh makhluk di alam semesta. Sehingga tidak ada perdebatan. Justru malah saling menghargai, saling melengkapi, saling mencukupi, saling merangkul, asah, asih, asosi. Sehingga disitulah dinamakan ritme kehidupan yang munculnya sebuah kemakmuran dalam diri. Makmur itu tidak bisa diukur dengan harta. Harta itu tidak membawa kemakmuran, tapi bagian dari kemakmuran. Karena tujuan kita hidup ya untuk menghidupi diri sendiri, dan di situ kita punya tugas, kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya keluarga, yuk kita menghidupi keluarga kita. Terus kita sebagai makhluk sosial, kita harus bermasyarakat, ya kita harus membantu sesama. Selain kita manusia juga ada makhluk-makhluk yang lainnya, ya kita harus menghargai mereka. Itu tujuan. Tujuan dari kita dihidupkan. Setelah kita ketemu yang namanya Dewa Ruci. Kesejatian pada diri kita. Nah, sejatinya diri kita siapa? Ya, diri kita itu ya manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Nama kita itu dari kedua orang tua kita. Ya kalau kita sudah bisa merangkul semua diri kita, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, makhluk-makhluk yang lainnya, alam semesta, apa yang tidak bisa kita dapatkan di alam semesta ini? Ya terkadang kita itu menggolong-golongkan, memisah-misahkan antara satu dengan yang lainnya. Padahal saling membutuhkan. Kenapa harus dipisahkan kalau saling membutuhkan? Bukan lebih baik saling merangkul, kan gitu.
Makanya banyak orang menemukan ajaran-ajaran dari sebuah perenungan atau meditasi. Karena dia pandai membaca, bukan membaca tulisan, tetapi membaca semua yang ada di alam semesta ini. Terutama membaca dirinya, keluarganya, lingkungan sekitarnya, keadaan alam, semua bisa dibaca, tidak perlu ditulis, semua bisa dibaca. Itulah yang namanya kitab tanpa tulis. Kitab itu ada dua, ada kitab tinulis atau kitab yang ditulis, ada juga kitab tanpa tulis, yang tidak harus ditulis tapi bisa dibaca. Di saat kita pandai membaca sesuatu yang tidak tertulis, itulah kita menemukan kebenaran sejati dari alam semesta. Karena perjalanan hidup kita ini tidak bisa ditulis. Tulisan saya ya sesuai dengan apa yang saya alami, tapi saya tidak bisa mengatur diri panjenengan karena sampean juga punya perjalanan gitu. Cara merangkul alam semesta, lingkungan bagaimana? Ya hargai apapun yang ada di sekitarmu. Jangan egois, jangan merasa paling sendiri. Itu caranya merangkul. Ada hewan minta makan, yuk kasih makan. Ada orang kelaparan, yuk dikasih. Keluarga dicukupi, diri sendiri dicukupi. Ada pohon belum disiram, ya disiram. Karena kita punya otak, kita punya akal pikir. Makanya dijadikan khalifah. Karena kelebihan kita punya akal pikir itu. Nah, akal pikir ini untuk berpikir, untuk membaca. Apapun yang kamu lihat, itu kamu baca, itu namanya meditasi. Kalau duduk, diam, tenang, ingin mendapatkan ketenangan, walaupun tidak meditasi, ya bisa kalau pengen tenang. Sementara tenang gitu, sampai rekreasi aja, tenang. Tapi meditasi itu mengandung sebuah rahasia, di mana di saat orang benar-benar mampu menemukan rahasia di balik meditasi, dia akan bisa membaca alam semesta, membaca dirinya sendiri. Akhirnya bisa menemukan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu kan kecil, bentuknya sama dengan diri kita. Itu kita belajar dari cerita sosok Werkudara. Jadi hidup itu semua orang pasti meditasi, pasti perenungan, pasti melakukan segala sesuatu yang akan bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih bagus. Kalau meditasi sampai hanya mengikuti rasa jenengan, nanti sampai juga itu akan merasakan getaran, aliran energi, mendengarkan bisikan, melihat sesuatu, sosok, itu hanya sampai mengikuti rasa jenengan sendiri. Tapi meditasi sebenarnya adalah membaca. Di saat kita duduk, diam, tenang, kita membaca. Goleki kayugung susuhing angin. Goleki tapake kuntul mabur.
goleki galih kangkung. Itu bisa ketemu namanya Dewareji. Galih kangkung. Di saat kita diam, penggalih itu adalah sebuah pemikiran. Apa yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu? Karena tidak ada yang bisa merubah nasib seseorang kalau seseorang itu sendiri nggak mau berubah. Makanya kita butuh penggalih. Kita butuh membaca, kita butuh merenungi, kita butuh manajemen dalam hidup ini. Mau pasrah sama siapa? Kalau kamu tidak mau berubah, ya Tuhan tidak akan merubahmu. Kalau kamu mau berubah, kamu mau berusaha, ya hidupmu, nasibmu ya akan berubah. Kalau kodrat kita tidak bisa dirubah, kodratnya jadi manusia, ya manusia. Tapi perjalanan manusia itu bisa berubah-ubah. Karena hidup ini adalah pilihan. Itu sebenarnya meditasi. Tidak harus duduk, diam, dan indah. Meditasi itu bisa berbagai posisi. Selama kamu mau tenang, membaca, atau tenang berpikir, tenang kembali ke pemikiran yang sebenarnya. Antara alam bawah sadar, alam sadar, antara otak kanan, otak kecil, dan otak kiri itu bekerja di situ saat meditasi. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari perenungan panjenengan semuanya. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar meditasi, jangan hanya terbawa rasa karena ada energi lah, ada inilah, lihat cahaya lah, lihat didatangi leluhurnya lah, dapat bisikan lah, itu hanya godaan sampai di saat meditasi. Yang dibawa oleh rasa panjenengan sendiri dari alam bawah sadar sampean. Tapi meditasi yang sebenarnya di saat sampean diam, tenang, sampean bisa mengkaji, sampean bisa merenungi, sampean bisa membaca diri sampean, sekeliling sampean, dan alam semesta serta keadaan sampean. Di situ sampean akan menemukan perubahan-perubahan dalam hidup panjenengan semuanya. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.